Selanjutnya terdapat tabel data pengamatan di mana NST mikrometer sebesar 0,01 mm. Selanjutnya pengolahan data, terdapat data tunggal. Yang pertama ada panjang lintasan optis atau D dengan NST mikrometer scope sebesar 0,01 mm dengan panjang lintasan sebesar 2 mm, 4 mm, 8 mm, dan 10 mm dengan delta D dengan keseluruhan delta D bernilai sama yaitu 0,005 mm dan KSR pada percobaan pertama sebesar 0,25% atau 3 AP, percobaan kedua 0,125%, percobaan ketiga 0,83%, percobaan keempat 0,062%, dan percobaan kelima sebesar 0,5%. Delta D plus minus delta D pada percobaan pertama sebesar 2 plus minus 0,01 mm, percobaan kedua sebesar 4 plus minus 0,01 mm, percobaan ketiga sebesar 6 plus minus 0,005 mm, percobaan keempat sebesar 8 plus minus 0,005 mm, dan percobaan terakhir sebesar 10 plus minus 0,01 mm. Selanjutnya ada perubahan panjang lintasan optis atau delta D dengan NST mikrometer scope sebesar 0,01 mm. Dengan delta D dari percobaan pertama sampai percobaan kelima sebesar 2 mm dan delta D nilai yang sama sebesar 0,005 mm dan KSR yang sama pula yaitu sebesar 0,25% atau 3 AP, delta D plus minus delta D dengan nilai yang sama juga yaitu sebesar 2 plus minus 0,01 mm. Selanjutnya akan dibacakan oleh Atika Masedi. Baik, selanjutnya yaitu ada atau N dengan NST yaitu 1 dengan nilai N berdasarkan data pengamatan dari percobaan pertama yaitu 6, percobaan kedua yaitu 7, percobaan ketiga 11, percobaan keempat 14, dan percobaan kelima 17. Dengan nilai delta N dari percobaan pertama sampai percobaan kelima yaitu sebesar 0,5, lalu KSR pada percobaan pertama 8,3%, pada percobaan kedua 7,1%, pada percobaan ketiga 4,5%, pada percobaan keempat 3,6%, dan pada percobaan kelima 2,9%. Lalu kisaran N plus minus delta N pada percobaan pertama yaitu 6 plus minus 0,5, pada percobaan kedua 7 plus minus 0,5, pada percobaan ketiga 11 plus minus 1, pada percobaan keempat 14 plus minus 1, dan pada percobaan kelima yaitu 17 plus minus 1. Next. Selanjutnya itu ada perubahan jumlah fringe atau delta N dengan NST 1. Di sini delta N diperoleh dari data pengamatan yaitu pada percobaan pertama yaitu 0, pada percobaan kedua 1, pada percobaan ketiga 4, dan pada percobaan keempat dan juga kelima yaitu 3. Dengan nilai delta N di sini pada percobaan pertama sampai percobaan kelima yaitu 0,5. Lalu KSR pada percobaan pertama yaitu tidak terdefinisi, pada percobaan kedua 50%, pada percobaan ketiga 12,5%, pada percobaan keempat dan juga kelima yaitu 16,6%. Lalu kisaran delta N plus minus delta N pada percobaan pertama yaitu 0 plus minus 0,5, pada percobaan kedua 1 plus minus 1, pada percobaan ketiga 4 plus minus 1, dan pada percobaan keempat dan juga kelima yaitu 3 plus minus 1. Pada praktikum kali ini di bagian pengolahan data tidak terdapat data majemuk. Selanjutnya yaitu ada perhitungan dan juga grafik. Pada perhitungan di sini kami menghitung panjang gelombang laser dengan menggunakan rumus lambda sama dengan. Tadi tolong diinikan juga, coba dilihat lagi deh. Masa sih panjang gelombangnya 4 mm? 4 mm itu panjang gelombang apa sih? Kemarin berapa mm minggu lalu? Kan waktu minggu lalu kelompok
percobaan ini kan saya suruh lihat skala mikrometernya. Itu mikrometernya kan ukurannya harusnya jangan apa, jangan jangan apa 1 milimeter gitu ya, tapi mau kan namanya mikrometer pakai. Ini panjang gelombang 4 mm. 4 milimeter tuh panjang gelombang apa coba? Cahaya tanpa itu berapa? Kan sinarnya laser. Lasernya kan kelihatan sama mata kan di percobaan Microsoft ini pakai warna merah gitu kan. Waduh, ini ternyata udah nggak diperpanjang lagi ya. Sisa 10 menit. Nanti kalau udah 10 menit ini lagi ya. Nanti saya pakai yang ini. Nah ini coba dilihat lagi nih skala ukurannya nih. Daripada kita bahas kayak gini nih ngapain 4 mm 1 mm panjang gelombang apa?